Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizva Santrianizar dengan NIM S1 S1230050 dari kelas genap jurusan Teknik Informatika angkatan 2023. Sebelumnya, tentunya kita perlu mengetahui apa itu jaringan komputer. Jadi, secara sederhana, jaringan komputer dapat didefinisikan sebagai kumpulan perangkat yang terhubung dengan untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data dan aplikasi. Jaringan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara real-time dan mendukung kolaborasi antara individu atau tim yang berbeda di lokasi berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke dalam topologi jaringan. Jadi apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Adapun agar bisa terhubung satu sama lain bisa menggunakan kabel atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi ring. Topologi ring atau cincin menggunakan LAN card untuk membuat koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lain dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Untuk kelebihannya sendiri, performa koneksinya yang baik, biaya instalasi yang cukup murah dengan proses dan konfigurasi yang mudah, serta implementasinya cukup mudah dilakukan. Selanjutnya ada topologi bus. Jadi topologi ini digunakan pada jaringan berbasis kabel koaksial di sepanjang konektor dan node klien. Karena konektor ini digunakan pada topologi bus yaitu terminator BNC serta TNBC. Untuk kelebihannya sendiri adalah penambahan workstation dan klien baru yang lebih mudah dilakukan serta sederhana dan mudah digunakan, memiliki biaya instalasi yang cukup murah karena hanya sedikit kabel yang digunakan. Selanjutnya ada topologi mesh. Jadi topologi ini biasanya dimanfaatkan untuk instalasi dengan banyak jalur. Topologi ini juga menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data bisa lebih cepat karena tidak melewati switch atau hub. Untuk kelebihan sendiri, keamanan data yang baik, bandwidth limit yang besar, tidak terjadi tabrakan arus karena memiliki jalur pengiriman data yang banyak. Selanjutnya adalah topologi star. Untuk topologi star atau bintang menggunakan switch atau hub agar bisa terkoneksi dengan klien. Di antara berbagai jenis topologi star adalah yang paling sering digunakan. Untuk kelebihannya sendiri adalah jika ada masalah pada klien, jaringan tetap berjalan dengan baik, lalu memiliki tingkat keamanan yang tinggi, lebih fleksibel serta memiliki kemudahan dalam pendeteksian masalah dalam jaringan. Selanjutnya adalah topologi tree. Topologi ini merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus. Jenis topologi ini digunakan untuk interkoneksi di antara hierarki yang berbeda-beda. Topologi tree memiliki rangkaian yang berbentuk seperti struktur pohon. Kelebihannya sendiri adalah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas, susunannya terpusat secara hierarki sehingga lebih mudah dalam pengaturan data. Selanjutnya ada topologi peer-to-peer. Topologi ini cukup sederhana karena yang dihubungkan hanya dua komputer dengan satu kabel untuk berbagi data. Kelebihannya sendiri adalah biaya instalasi yang murah dengan instalasi yang mudah serta setiap komputer memiliki peranan sebagai klien atau server. Selanjutnya ada topologi linear. Topologi linear menggunakan satu kabel di setiap komputer sebagai konektor di masing-masing titik sambungan. Kelebihan dari topologi linear diantaranya mudah dikembangkan, hanya menggunakan sedikit kabel, tidak membutuhkan kendali sentral serta memiliki tata letak yang sederhana. Selanjutnya ada topologi hybrid. Topologi ini merupakan gabungan dari beberapa jenis topologi, dua atau lebih, yang membentuk jaringan komputer yang bareng. Untuk kelebihan dari topologi ini yaitu sifatnya yang fleksibel sehingga sangat mudah ketika kita ingin menambahkan koneksi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kasus yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer saat ini. Adapun contoh kasus yang telah diberikan adalah terdapat gedung A memiliki 2 lantai, lantai 1 berisi 10 komputer dan laptop, lantai 2 10 komputer dan laptop tanpa port LAN buat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop terkoneksi alamat IP address menggunakan DHCP dan IP sendiri. Untuk rencana topologinya sendiri, di sini saya akan menggunakan topologi star, yang dimana topologi star adalah topologi yang menggunakan switch atau hub agar bisa terkoneksi dengan klien. Saya menggunakan topologi ini karena di antara berbagai jenis topologi star adalah yang paling sering digunakan. Untuk perangkat-perangkat,
Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Pocket Tracer dengan menyiapkan satu server, satu switch, satu access point, dan yang terakhir masing-masing 10 laptop dan komputer di setiap lantai. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan instalasi dan konfigurasi. Jadi sekarang saya sudah berada di Cisco Packet Tracer. Pertama saya akan membuat lantai-lantainya terlebih dahulu agar memudahkan saat pengerjaan. Oke, saya tambahkan keterangan ini adalah lantai 1. Ini adalah lantai 2. Langsung saja saya akan menyiapkan perangkat-perangkatnya. Yang pertama ada server. Jadi kita menambahkan server agar bisa memberikan IP, alamat IP pada komputer dan PC secara otomatis. Setelah itu kita tambahkan switch pada lantai 1. Di sini saya menggunakan switch 2950/24. Setelah itu kita berikan access point di lantai 2. Di sini kita menggunakan access point dikarenakan pada lantai 2 tidak memiliki port. Selanjutnya kita langsung saja masukkan laptop serta PC atau komputer. Di sini untuk masing-masing lantai saya gunakan 55, 5 PC, 5 PC, 5 laptop. Saya akan merapikan terlebih dahulu.
Oke, selanjutnya setelah merapikan semua perangkatnya, saya akan menghubungkan semuanya menggunakan kabel strike. Yang pertama, sambungkan dari server ke switch. Lalu setelah itu dari switch ke access point. Setelah itu terakhir dari switch ke semua laptop dan komputer. Oke, jadi kita beralih ke lantai 2 karena kita memiliki port untuk harap perangkat di lantai 2 ini kita akan mengganti port menjadi wireless. Jadi pertama kita ganti terlebih dahulu. Untuk caranya, pertama kita matikan terlebih dahulu, lalu kita ganti. Setelah itu jangan lupa untuk menyalakan kembali. Matikan lagi, ganti, lalu menyalakan kembali. Ganti, nyalakan kembali, matikan, ganti, nyalakan kembali, kita matikan terlebih dahulu, ganti, lalu on kembali. Setelah itu kita matikan, ganti, lalu on, matikan, ganti, lalu on, matikan, ganti, lalu on, ganti, lalu on. Jadi access point otomatis akan terhubung karena sama-sama wireless dengan PC dan juga komputer sekarang. Jadi bisa dilihat ini adalah model yang saya buat. Jadi selanjutnya kita akan melakukan atau mengkonfigurasi pada server. Sebelum itu kita berikan IP terlebih dahulu pada server.
Untuk IP-nya sendiri, di sini saya menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet masknya itu normal. Lalu kita ke bagian service. Setelah itu buka DHCP, servisnya kita jadikan on. Untuk mulainya itu kita ketiga saja. Lalu untuk maksimum number of user atau maksimum usernya itu kita berikan 100 saja. Lalu jangan lupa di save. Lalu selanjutnya kita ke bagian lantai 1, kita akan mengganti pada IP address-nya itu menjadi DHCP. Nah, maka akan muncul otomatis yang telah kita buat tadi di server. Kita ganti semua. Oke, kita sudah DHCP-kan semua PC-nya dan juga komputernya agar sukses. Mari kita mencoba untuk mengirim. Misalnya saya ingin mengirim dari email. Oke, sukses. Kita coba semuanya saja dari server ke PC di lantai 1 terlebih dahulu. Terpantau semuanya sukses. Oke, terpantau semuanya sukses. Kita coba hapus dulu. Selanjutnya kita coba mengirim dari server ke lantai 2 dan ini sukses. Kita coba mengirim dari PC lantai 1 ke PC lantai 2 dan sukses juga. Jadi mungkin dari contoh kasus yang telah diberikan setelah menggunakan setelah melakukan instalasi dan juga konfigurasi dan hasilnya sukses semua dengan menggunakan topologi star. Untuk itu mungkin sekian saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.